Halo semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang kemungkinan besar lagi kalian pakai sekarang. Tapi mungkin ya nggak pernah kepikiran sama sekali. Oke, kita mulai dengan misteri kecil-kecilan ya. Coba deh, sekarang juga. Lihat resleting jaket atau celana jeans kalian. Perhatiin deh, ada 3 huruf kecil di situ. Yup, bener banget, YKK. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan kisah super jenius di balik resleting. Kita cari tahu gimana sih cara kerjanya yang brilian itu, dan kenapa merek yang satu ini bisa ada di mana-mana. Tapi nih, untuk bisa benar-benar menghargai kejeniusan resleting, kita harus mundur jauh ke belakang dulu, ke tahun 1890-an. Kita bakal kenalan sama orang yang idenya, ya gagal total. Jadi ada seorang insinyur Amerika namanya Whitcomb Judson. Dia yakin banget kalau dia punya penemuan terbesar selanjutnya. Dia pamerin tuh temuannya yang dia sebut Clasp Locker di pameran dunia Chicago tahun 1893. Judson ini emang jago jualan. Iklannya bikin janji yang kedengarannya keren banget. Tapi janji itu bisa dibilang bohong besar, guys. Kenyataannya, desain kait dan mata bikinannya itu benar-benar mimpi buruk buat siapapun yang beli. Bayangin aja, macet melulu, gampang karatan, terus ini yang paling parah, harus dilepas dari jahitan tiap kali mau dicuci. Repot banget kan? Nah, perusahaan yang hampir bangkrut itu akhirnya mempekerjakan seorang insinyur muda dari Swedia, namanya Gideon Sundback. Dan ternyata, kehidupan pribadinya yang tragis justru jadi pemicu penemuan yang bakal mengubah dunia selamanya. Dia sadar kalau sistem kait dan mata yang lama itu udah nggak ada harapan. Jadi, setelah istrinya meninggal, Sundback yang lagi berduka ini benar-benar mencurahkan semua energinya ke pekerjaan. Dia bertekad harus bisa bikin pengencang yang beneran berfungsi. Dia mulai lagi dari nol. Paten yang dia daftarkan tahun 1914 itu, luar biasanya hampir sama persis dengan resleting yang kita pakai hari ini. Rahasianya itu ada di dalam slidernya, simple tapi super jenius. Jadi gini, di dalam slider ada jalur berbentuk Y yang nangkep gigi dari kedua sisi. Pas kita tarik, slider ini dengan cerdas memiringkan tiap gigi di sudut yang pas banget, jadi setiap tonjolan kecil bisa masuk ke lekukan di seberangnya. Klik, langsung ke kunci sempurna. Tapi ada satu masalah besar. Di tahun 1910-an, belum ada mesin yang bisa bikin komponen sekecil dan sepresisi itu. Terus apa yang dilakuin Sundback? Ya, dia bikin mesinnya sendiri dong. Gila kan? Jenius abis. Oke, sekarang produknya udah jadi dan berfungsi. Perusahaan ini butuh nama yang catchy. Dan percayalah, nama pertamanya itu agak aneh. Hehe. Ada sebuah perusahaan sepatu bot karet yang mulai pakai pengencang ini. Terus, presiden perusahaannya nyeletuk kalau bunyinya itu kayak zip. Dari situlah nama Zipper lahir. Simple tapi ngena banget ya. Nama itu langsung ngetop, dan perusahaan Telon Inc. merajai pasar selama puluhan tahun. Resleting pun jadi simbol kehidupan modern. Tapi, di tahun 1934, paten Sundback habis masa berlakunya. Ini membuka pintu buat pesaing baru. Dan bener aja, pas patennya berakhir, muncullah penantang baru dari Jepang yang bakal mengubah segalanya. Nah, disinilah misteri YKK kita mulai terpecahkan. Pendirinya, Tadao Yoshida, memulai YKK dengan filosofi yang sederhana tapi kuat banget. Kontrol setiap detil prosesnya. Mereka bikin logamnya sendiri, menenun kainnya sendiri, bahkan ngerancang mesin produksinya sendiri. Semuanya demi satu hal, menjamin produk yang sempurna dan super andal setiap saat. Obsesi pada kualitas ini benar-benar mengubah peta industri. Di tahun 1980-an, YKK berhasil menyalip Talon sebagai produsen resleting terbesar di dunia. Lihat aja angkanya. Jauh banget kan? YKK benar-benar mengambil alih permainan. Hari ini, YKK menjual lebih dari 10 miliar resleting setiap tahunnya. Kalau disambungin semua, itu cukup buat keliling bumi sekitar 80 kali. Wow, banyak banget ya. Tapi tahu nggak? Resleting logam yang klasik itu bahkan bukan lagi jenis yang paling umum di dunia loh. Coba kita cek deh apa yang ada di tas ransel kita semua sekarang. Kenalin nih, resleting coil. Beda dari yang klasik, resleting ini nggak pakai gigi logam satu persatu, tapi pakai 2 lilitan plastik yang saling mengunci. Desain ini bikin resletingnya lebih fleksibel, dan yang paling penting, lebih tahan banting. Nggak ada lagi tuh drama satu gigi rusak, terus semuanya jadi ikut-ikutan rusak. Dan teknologinya nggak berhenti di situ aja guys. Ini udah sampai ke level yang ekstrim banget. Dipakai buat ngelindungin manusia di lautan terdalam, sampai di luar angkasa dengan baju astronot. Keren banget. Nah, bagian terbaiknya nih, kalau resleting kalian rusak,
jangan langsung dibuang. Kita seringkali bisa benerin sendiri masalah-masalah paling umum ini dengan beberapa trik simple. Jadi lebih hemat kan? Jadi, ya gitu. Resleting yang kita anggap sepele ini ternyata adalah sebuah mahakarya rekayasa yang luar biasa. Desainnya begitu sempurna lebih dari 100 tahun lalu, sampai sekarang pun hampir nggak ada yang berubah. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ada rahasia jenius apa lagi sih yang tersembunyi di benda-benda yang kita pakai setiap hari? Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like ya. Bagikan juga ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa besok di waktu yang sama.